Swastiastu, anak-anak generasi Hindu dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan dan tuntunan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui video pembelajaran ini akan diulas materi pelajaran agama Hindu tingkat SMP kelas 7, yaitu bab 1 yang berkaitan dengan kitab suci agama Hindu, yaitu kitab suci Weda. Perlu kita pahami bahwa setiap agama yang ada di Indonesia yang diakui itu harus memiliki kitab suci. Karena sebuah agama supaya diakui di Indonesia ada beberapa syarat yang harus dimiliki. Yang pertama itu adalah kitab suci. Yang kedua itu adalah orang suci. Yang ketiga itu adalah tempat suci. Yang keempat itu adalah hari suci. Dan kelima itu adalah penganut. Namun dalam pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang syarat yang pertama itu adalah harus memiliki kitab suci. Kitab suci agama Hindu itu adalah Weda. Maka dalam pertemuan ini kompetensi dasarnya itu adalah memahami kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kita hari ini itu ada 3, yaitu menjelaskan pengertian Weda, yang kedua pokok-pokok ajaran Weda, dan yang ketiga sifat dan fungsi Weda. Nah, anak-anak sekalian, mungkin anak-anak sekalian sudah sering mendengar kata Weda. Ya, jadi kata Weda itu berasal dari kata bahasa Sanskerta yang berasal dari kata Wid yang artinya ilmu pengetahuan. Tetapi tidak semua ilmu pengetahuan itu dapat disebut dengan sebagai Weda, karena yang berkaitan dengan tuntunan kehidupan, yang berkaitan dengan tuntunan kita sebagai manusia yang harus selalu memohon kepada Ida Sang Hyang Widi, itu semua termasuk pengertian dari Weda. Sedangkan yang kedua, Weda adalah ilmu pengetahuan, ya, yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau para widya. Karena kita hidup di dunia ini dituntut untuk mencapai kesempurnaan. Karena kita lahir ke dunia itu tentu supaya punya tujuan hidup, gitu, untuk memperbaiki kualitas diri kita. Karena kita lahir di dunia ini sudah membawa karma. Dari karma kita itu sendiri yang menentukan baik buruknya kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan yang ketiga, tuntunan hidup manusia mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman atau Aparawidya untuk tujuan memuliakan hidup manusia dan alam semesta. Makanya kita sebagai umat Hindu harus selalu memuji kebesaran Ida Sang Hyang Widi Wasa. Karena dalam pelaksanaan kita untuk memuja Tuhan, karena dalam sehari itu kita diwajibkan untuk melaksanakan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi yang disebut dengan Trisandya. Di sana di dalam mantra Trisandya kita ada Sarwo Prani Hitangkara, artinya kita mendoakan sesama kita dan juga mendoakan alam semesta. Jadi semua mendoakan orang baik itu adalah mendoakan diri kita juga menjadi baik. Itu sehingga terjadi suatu keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Itu harus terjadi suatu keharmonisan, dan juga manusia dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Setelah kita membahas tentang pengertian Weda, tentunya Weda itu juga memiliki sifat, ya, jadi memiliki sifat. Anadi artinya tidak berawal, karena sebagai sabda suci yang telah ada sebelum alam diciptakan. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan kitab suci Weda itu sebelum alam ini diciptakan. Manusia juga setelah alam baru manusia. Nah, sehingga manusia itu sendiri bisa mempelajari kitab suci itu sebagai tuntunan hidup. Nah,
Sehingga dikatakan anadi, tidak berawal, karena kita tidak mengetahui sudah berapa usia dari kitab suci itu sendiri. Sedangkan yang berikutnya itu sifat pokoknya itu adalah ananta. Artinya tidak berakhir, karena ajaran Weda berlaku sepanjang masa. Dikatakan berlaku sepanjang masa itu semasih ada kehidupan, Weda itu tetap masih ada. Jadi karena Weda itu sangat fleksibel, dimanapun bisa berada. Tinggal kita sebagai umat manusia menentukan sesuai dengan desa kalopatra. Yang berikutnya pokok yang ketiga yaitu adalah aporosiam, artinya bukan berasal dari manusia, karena Weda adalah sabda suci langsung berasal dari Sang Hyang Widibasa. Maka kitab suci ini bukan ciptaan manusia, melainkan wahyu dari Ida Sang Widi yang disebut. Makanya Weda itu dibagi menjadi dua, Weda Sruti dan Weda Smrti. Jadi Weda Sruti itu adalah berasal dari kata seru yang artinya mendengar. Jadi apa yang didengar oleh para maharsi itulah yang asli, yang original. Nah, makanya di sini Weda itu bukan ciptaan manusia. Namun yang dikatakan seperti itu adalah ingatan. Apa yang diingat oleh para maharsi itu yang ditulis. Tentu ada buah-buah pikiran atau pokok-pokok pikiran para maharsi yang menjelaskan di situ. Jadi sehingga mempermudah umat mempelajari dan juga yang lainnya. Yang berikutnya sanatana, artinya Weda bersifat abadi. Jadi Weda ini semasih ada kehidupan, Weda ini tetap masih ada. Tidak, istilahnya tidak mengalami kematian, karena ini sifatnya sabda suci dari Ida Sang Hyang Widi. Selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu. Yang berikutnya nutana, artinya mempunyai keluasan dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, bahwa Weda ini tidak kaku sifatnya. Jadi desa, kala, patra, mawi, cara. Jadi desa itu adalah tempat, kala itu adalah waktu, patra itu adalah kebiasaan. Jadi kita tidak boleh, umpamanya saya berikan contoh, kita berada di Sulawesi Selatan, tidak boleh membalikan Sulawesi Selatan. Jadi istilahnya sesuaikan saja dengan kondisi di mana kita berada. Itu dari sifat-sifatnya. Dan yang ketiga itu adalah fungsi Weda. Nah, jadi kita mempunyai kitab suci Weda itu tidak serta-merta hanya sebagai persyaratan. Tentu Weda itu memiliki fungsi. Ya, fungsinya apa? Yang pertama itu adalah sebagai sumber kebenaran bagi umat Hindu. Nah, kenapa dikatakan sumber kebenaran? Jadi yang menentukan perbuatan kita baik maupun buruk, baik perbuatan, ucapan, pikiran, itu semua diatur di dalam kitab suci Weda, sehingga kita menjadi baik, bisa berpikir yang baik, bisa berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Karena itu adalah tuntutan kita sebagai umat manusia, sebagai umat yang beragama. Yang berikutnya sebagai kitab suci agama Hindu. Jadi dikatakan sebagai kitab suci berarti sebagai tuntunan kita, sebagai pedoman kita sebagai umat Hindu, supaya kita tidak salah langkah di dalam menghadapi hidup ini. Jadi dikatakan sebagai kitab suci agama Hindu itu bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia di dunia ini. Karena kehidupan sekarang ini adalah cermin pada saat kita nanti kehidupan pada saat kita mengalami kematian. Karena cermin di sini. Kalau di sini kita berbuat yang tidak baik, tentunya pasti kita akan mengalami penderitaan di neraka. Surga dan neraka itu sumbernya dari sini sebenarnya. Yang berikutnya, yang ketiga, sebagai jaminan keselamatan bagi makhluk hidup. Jadi kenapa dikatakan jaminan? Ketika kita sebagai umat manusia, yang dikatakan makhluk hidup itu adalah hanya manusia saja yang
mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk karena memiliki tri pramana itu Bayu, Sabda dan Idep. Jadi manusia itu sendiri yang sebagai makhluk berpikir, ya sebagai makhluk berpikir sehingga tahu oh ini perbuatan yang tidak baik, oh ini perbuatan yang baik. Jadi tentunya di sinilah kita sebagai umat manusia bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Itu. Yang berikutnya sebagai dasar keimanan atau keyakinan umat Hindu. Nah, jadi kita di sini dengan memahami fungsi Weda di sini, kita memiliki yang namanya serada, yang disebut dengan Pancasarada. Bagaimana kita bisa lebih percaya dan yakin ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kita yang kedua, bagaimana kita bisa lebih yakin kepada Atma. Atma itu adalah percikan terkecil dari Ida Sang Hyang Widi yang berada di dalam semua makhluk hidup. Ada karma pala, itu adalah hasil perbuatan kita. Nah, dengan adanya kitab suci ini, dengan kita memahami karma pala, berarti kita bisa selalu berbuat yang baik karena apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Ya, artinya apa yang kita perbuat itulah yang kita akan terima hasilnya. Ada juga yang disebut dengan punarbawa. Punarbawa itu adalah bagaimana kita lahir berulang kali. Gitu. Kita bisa lahir kembali apabila kita masih memiliki dosa. Itu dasar-dasar keimanan kita. Yang terakhir itu adalah tujuan akhir kita sebenarnya, yaitu bisa mencapai moksa, kesempurnaan hidup. Gitu. Jadi maka tujuan agama Hindu itu adalah moksartam jagadita yaca iti dharma. Jadi kebahagiaan itu kita dapatkan dengan jalan dharma. Yang berikutnya, yang terakhir itu adalah sebagai ajaran etika dan tingkah laku. Nah, dalam kehidupan kita bermasyarakat atau dalam kehidupan kita beragama, kita memiliki, tadi saya sudah jelaskan, memiliki dasar keyakinan. Nah, setelah dasar keyakinan itu matang, tentunya kita memiliki yang namanya tri kerangka dasar agama. Ya, jadi bagaimana bangunan itu bisa cantik, bisa bertahan apabila pondasinya itu kuat. Pondasi dalam agama kita itu adalah Pancasarada. Sedangkan yang kerangkanya itu adalah ada tatwa atau filsafat tentang ilmu ketuhanan, ya, yang membahas tentang ilmu ketuhanan. Yang berikutnya ada etika atau susila yang mengajarkan kita tentang perbuatan yang baik. Su itu adalah baik, sila itu adalah perbuatan. Jadi kita harus selalu berbuat yang baik. Ada upacara atau ritual. Nah, itu adalah persembahan-persembahan atau ucapan terima kasih kita baik kepada Ida Sang Hyang Widi, kepada sesama dan juga kepada makhluk yang berada di bawah kita. Itu adalah mengenai fungsi Weda yang terakhir. Nah, yang berikutnya dari pembahasan dari pengertian sifat-sifat Weda dan fungsi Weda, tentu dalam proses pembelajaran ini supaya anak-anak sekalian bisa lebih terbuka pemikirannya untuk mengetahui kemampuan daya serap anak-anak sekalian. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa diskusikan baik sama orang tua maupun saudara-saudara kita yang berada di rumah atau langsung dengan Bapak selaku guru mata pelajaran agama Hindu. Yang pertama itu adalah jelaskan pengertian Weda secara etimologi. Jadi silakan. Yang berikutnya tuliskan pokok-pokok ajaran Weda. Yang ketiga itu tuliskan sifat-sifat Weda. Nah, di sini yang keempat tuliskan fungsi Weda. Dan yang terakhir di sini kalian itu harus berdiskusi dengan orang tua. Nah, bagaimana caranya mengimplementasikan ajaran kitab suci dalam lingkungan keluarga? Yang dikatakan mengimplementasikan itu artinya menerapkan. Bagaimana caranya? Contohnya, umpamanya kepada Ida Sang Hyang Widi saya berikan salah satu contoh. Sudahkah kalian sembahyang? Itu. Dan yang lainnya silakan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian.
Nanti setelah kalian menjawab itu dengan mendiskusikan, silakan kalian tulis di pendapat kalian di buku tugas kalian. Nanti ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan kalian menghubungi Bapak selaku guru di dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu. Demikianlah yang Bapak bisa sampaikan materi pada saat ini. Jadi akhir kata kami ucapkan Pramo Sakti. Om